Oke, selamat pagi. Jadi di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ini ya, apa namanya, pemrosesan dasar daripada eh, suatu eh, kalimat atau paragraf ya, atau artikel ya seperti itu. Nah, di sini saya tidak menggunakan library apa-apa gitu karena saya mencari simpelnya, tapi di bawah ini ya sebenarnya library untuk yang bahasa Indonesia sudah ada, yaitu ini ya sastrawi, tapi saya coba bandingkan dengan skrip sederhana yang saya buat gitu ya di sini. Nah di sini juga ada ya yang apa namanya untuk bahasa Inggris gitu ya, bahasa Inggris kalian bisa coba juga ya. Pasti lebih lengkap ya yang gini ya, adanya NLTK import download popular gitu ya. Gitu. Jangan all, ya boleh sih all kalau datanya berlebih ya. Ini banyak ya, tokenizing dan sebagainya. Itu nanti kita jelaskan di lain waktu. Yang ini yang bahasa Inggris kita, yang bahasa Indonesia aja dulu gitu ya. Karena kalau yang bahasa Inggris mungkin sudah banyak orang melakukan gitu kan. Mumpung kita di Indonesia, mungkin kita yang bahasa Indonesia saja gitu ya. Kayaknya misalnya ini ya. Kita mulai dari memisahkan kata dari kalimat gitu ya. Gitu. Ya, jadi tokenizing itu bisa digunakan dengan dot split aja gitu ya. Misalnya ini ada kalimat seperti ini ya, kalimat nggak jelas seperti ini. Kalau disuruh bikin kalimat nggak jelas, saya jagonya gitu ya. Saya pergi ke Keanu Reeves ya, membeli rujak buah gitu. Kejadian yang tidak akan pernah terjadi. Oke, ya. Jadinya kita kalau kita split ya dan print kata, otomatis ada saya pergi dan sebagainya gitu ya. Kalau ini print ya itu kita bisa lihat ada berapa kata di sana gitu ya. Land kata ya, itu juga bisa kita dapat. Sini 10 ya, ada 10 kata di sana ya. Itu, mungkin selama saya ngetik kalian udah menghitung gitu. Oke ya. Jadinya di sini misalnya kita tambahkan string misalnya karena kurang panjang gitu ya, sampainya di mana ini ya. Yang membawa gitu panjang pokoknya gitu ya. Ya, nggak penting banget kejadiannya gitu. Oke, itu ya jadinya di sini bisa kita jalankan ini. Nah, di sini kita di sini coba kita menghitung berapa masing-masing kata terjadi gitu ya. Misalnya itu. Nah, di sini. Ya mungkin berapa kata Keanu Reeves terjadi, berapa kata pasar terjadi gitu ya. Itu saya menyebutnya map reduce gitu ya sana. Ya, ini tokenizing juga sama ya. Counter. Ini sini kalau word count beda lagi. Kalau word count kan yang ini ya, yang 10 ini. Tapi kalau ini menghitung masing-masing kata terjadi berapa kali. Oke, itu. Jadi sini ya kita hilangkan dulu semua yang titik koma dan lain-lain ya, tanda dolar yang mungkin muncul ya. Di sini kita hapus semua ya. Dan kita semua ubah ke lowercase ya, karena kalau kita menghitung nggak boleh nanti yang huruf besar sama huruf kecil misalnya kita dianggap kata yang berbeda gitu kan, tidak etis itu ya. Sini habis itu kita urutkan per string ya, jadi kita urutkan string dengan lowercase ya. Terus reduce adalah listnya ya, kata kosong ya, hitung sama dengan satu, startnya adalah satu ya. Di sini akan berurutan ya, berurutan. Jadi misalnya nanti diurutkan dari A sampai Z gitu ya. Sehingga nanti kalau ada kata yang sama, otomatis kata yang sama itu akan berada di bawahnya pastinya gitu ya. Sehingga di sini berurutannya lebih cepat ya. Kalau ini, kalau misalnya kata X adalah kata ya, kata adalah kosong. Ini pertama nggak mungkin sama ya, nggak mungkin kosong gitu. Sehingga di sana dan kata bukan kosong gitu ya. Di sini baru masuknya ini bukan yang pertama gitu ya sini. Ini sebenarnya codingan yang tidak cantik ya, tidak cantik, tapi ya tidak, saya nggak ketemu solusinya. Jadi masukkan dan kata hitung. Kata hitungnya adalah satu ya. Sana ya, kata pertama. Terus selain itu ya ini kita ini nggak akan ngulang ya. Ini di sini
apa namanya, tidak dimasukkan tapi masukkan kata pertama. Ini kata pertama yang muncul di sana. Jadi ini ya, supaya ada bayangan ya, ada bayangan, kita coba lihat ini ya. Mungkin saya juga susah jelasinnya kalau nggak ada ini ya. Oke. Ya. Ya, misalnya ini ya. Print kata ya. Gitu. Misalnya ini. Di sini sorry. Ini ya. Terus ini ya. Oke. Biar kalian ada bayangan ya. Sebelumnya gitu. Oke. Oke, nah ini. Di sini akan beliau ya bersama buah. Ada titik. Nanti kita hilangkan di sini ya. Bumbu dan dengan di kami pun. Nah, ini nanti kita stemming ya, gitu stemming ya. Kianu 3 kali ya. Kepedasan ya. Kira luar. Oke. Nah, seperti itu. Nah, di sini ini kita di sini kalau sama lagi di +1 ya. Kalau sudah tidak sama baru dimasukkan ya. Seperti itu. Ya, itu cara kerjanya ya. Ya, jika belum sama berarti belum beda, berarti ditambahi 1. Kalau temukan sama lagi berarti 1 ya. Seperti itu. Kecuali yang kata pertama ya sana. Jadi kalau misalnya berikutnya langsung beda berarti ya berakhir di 1 gitu. Kita coba di sini jalankan paragraf. Oke, nah kita bisa lihat akan 1, beliau 1, bersama 1, biasa 1, buah 3 ya, bumbu 1 ya, dengan 2. Nah, benar ya hitung-hitungannya, rujak 2 ya. Seperti itu ya di sini. Oke, gimana cara mengurutkan berdasarkan yang sering muncul, nanti kita bahas di bawah, ada kok skripnya. Ya. Oke, seperti itu ya. Oke. Terus itu ya jadinya ya. Oke. Nah, selain itu adalah ini ya, tokenizing yang ada MapReduce-nya ya. Oke, ini juga menentukan misalnya dalam sentiment analysis misalnya jelek ya, bagus gitu kan. Itu ya, berapa kali temukan kata-kata yang konotasinya sama dengan jelek gitu misalnya, sempit gitu misalnya ya, terus kotor ya. Dan sebagainya, itu bisa kita buat list berapa kata itu ditemukan di sana gitu ya. Ataupun kalau di arah machine learning bisa kita ini ya, kumpulkan dulu yang menurut kita buruk, menurut kita bagus gitu, sentimen positif dan negatif. Habis itu kita buat seperti ini gitu ya. Nah, tapi di sini kan kita harus ngilangi stop word atau ini ya, kata-kata yang seperti akan ya, terus apa lagi ya, itu ya, saya gitu ya, yang tidak mengandung konotasi apapun atau bukan berupa objek ya, gitu. Yang adalah gitu, yang pasti ada di seperti itu misalnya ya. Oke. Ya. Oke, itu ya. Oke ya. Ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi stop word itu ini ya, kita harus ini ya, ini stop word-nya ini ya, saya nyuri ya, bukan nyuri ya, dari library-nya Sastrawi. Gitu ya. Jadinya ini adalah ini ya, akulah amat itu. Ini yang tidak akan mengandung makna ataupun bukan berupa nama objek gitu ya. Itu yang ini ya. Yang ini tidak perlu kita hitung gitu loh kalau dalam logika teks klasifikasi ya. Gitu. Dikerjakan. Ini tapi kalau misalnya mengarah ke struktur bahasa ini sangat penting ya. Misalnya kata menurut gitu, untuk menjabarkan misalnya dalam artikel tersebut ada berapa ini ya, citasi bukan citasi, apa namanya, referensi yang mengarah ke referensi gitu ya. Misalnya menurut buku, menurut laporan, menurut orang gitu kan, itu ya pasti ada ininya gitu ya, sedikit ya. Jadi jika tidak ditemukan dalam list stop word, baru kita buat itu ya. Jadi kita coba ini ya. Kurang lebih itu. Jika tidak ditemukan di sini, di ini ya, baru kita masukkan gitu ya sini. Ya.
Seperti, nah, di sini saya adalah gitu. Saya dan adalah nggak penting ya. Superhero ya dari ya, kampung sebelah. Sebelah itu penting gitu ya. Sana ya. Suka makan sayuran itu. Itu yang ini kan nggak penting ya. Segala ya, segala menurut saya agak penting sih gitu ya. Tapi ya itu ya. Tidak masuk dalam ini gitu ya. Nah, kalau misalnya ada COVID-19 mau masuk di sini. Ya, seperti itu. Oke ya, itu. Nah, ya. Nah, itu adalah stop word removal. Jadinya coba kita ini ya, lakukan lagi ya misalnya. Uh, nah, ini kita copyin dulu ya. Oke, di sini ya. Salah. Ini ya. Oke, itu ya misalnya seperti ini. Nah di sini kalau seperti ini karena inputnya array ya, artinya itu susahnya ya. Ini ya, array ya, nah, itu ya. Terpaksa kita gini. Ya, nah, sebenarnya ini bagusnya dibikin kelas ya, tapi saya lupa lagi gitu ya. Karena baru-baru ini saya buat. Ini ya, kalau itu jalan ini. Ini sini, oke, sorry. Jadi paragrafnya ketumpuk ya. Ini kita buat lagi ini. Ya, ini kita coba jalan lagi. Oke, ini sudah ya. 13. Oh, sorry, ini lupa ya. Bukan paragraf ya. Oke, ini yang salah. Oke, nah ini yang natural ya. Oke. Nah, itu jadinya beliau biasa bahwa kami pun Keanu kepedasan. Sebenarnya di sini memakannya. Di sini semua ini ya. Ada di sana ya. Itu. Makan ada kegiatan dan sebagainya pedas tersebut gitu ya. Sebagainya ya. Oke, dan itu yang setelah dihilangkan stopwatchnya ya. Itu. Ya, jadi lebih ringkas ya. Oke. Nah, itu. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan stemming ya. Stemming ini menghilangkan imbuhan ya. Imbuhan. Jadi sini untuk melakukan stemming kita memerlukan kata dasar gitu ya. Jadi setelah me-nya dihilangkan dan mekannya dihilangkan misalnya gitu ya, melakukan laku gitu ya. Apakah lakukan, apakah lakukan itu kata dasar, jika belum kannya juga coba hilangkan dan sebagainya gitu ya kurang lebih. Makanya kita perlu kata dasar ya. Ini sini ya. Itu. Sini adalah kata dasarnya. Jadi itu ini dua script yang untuk nyoba-nyoba saya sebenarnya. Jadi sini ini ya. Apa namanya kalau yang di sastrawi saya lihat dia melakukan me dan lain-lain. Tapi di sini saya coba bikin versinya saya gitu ya. Nanti untuk tentang yang sastrawi coba dilihat di halamannya beliau gitu ya. Tapi ini versi saya gitu ya. Kalau versi saya itu seperti ini gitu ya, menggunakan ini ya apa namanya ini 3 awal ini ya, coba kita jalan ya. Jadi ini 3 kata awal ya, 3 kata akhir ya gitu ya. -3 berarti 3 kata akhir, titik 2 ini. Kalau yang awal justru ini ya, di depan, tidaknya di belakang gitu ya. Dan membelikan gitu ya. Membeli, beli gitu ya. Kalau misalnya sama kan-nya dihilangkan ini. Karena saya lihat ini ya, apa namanya? Ya dan sebagainya, mem dan itu ya. Dan sebagainya itu di sini ya. Seperti itu bisa masuk di sana. Ya, di sini seperti itu dasarnya ya. Dan ini urutannya sangat menentukan. Ini kita lakukan yang 3,3 berarti membutuhkan gitu misalnya. Jadinya otomatis di sana kalau tidak ada di sini coba dengan ini ya apa namanya yang akhiri 2 ya misalnya itu ya
dua apa ya? Saya malah lupa. Ya kemarin kayak ini ya. Terus ini I ya misalnya itu ya dan versi lainnya gitu ya. Dua 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 tiga dua 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 dan tiga dan sebagainya gitu ya sana ya. Ini yang hasil lengkapnya ini ya. Kayak ini saya lupa ya. Ini yang versi ininya kurang lebih sama dengan penyanyi yang sastrawi. Oh, ini ya. Apa namanya? Versi. Oh, ini ya yang ini sini yang harus saya jalanin ya. Oke, ya. Di listnya udah ya. Oke, oke, di listnya belum masuk ya. Harus didefinisikan di sini dulu ya. Oke, ini penting ya. Oke. Kalau nggak ada ini nggak bisa jalan deh. Ya, ini seperti ini kan ya. Oh, an ya, an. Ya, perumpamaan ya. Dan sebagainya. Saya nggak terlalu banyak kamus di otak saya ya. Ya kurang lebih inilah gitu ya. Jadi ini versi ringkas versi saya gitu ya. Mungkin ya banyak menemukan pro kontra ya. Ya itulah ya ini. Ya. Oke, itu ya. Jadi bisa kita nanti lihat di sana. Ya. Oke. Jadi misalnya kita ini ya bisa lakukan ini. Oke, sorry. Gitu. Ini versi ininya ya, yang ini tadi tuh ya. Oke, nanti kita coba di sini coba lakukan stemming terhadap nggak ada contohnya. Oke. Oh, ini yang ini, sorry. Ya. Oke. Nah, ini ya, apa namanya? Versi ini ya, versi yang stem. Ya. Reduce. Jadinya ini input dari ini adalah yang ini ya, versi reduce yang tadi gitu ya. Yang dari sana bisa ini ya. Apa namanya ditemukan stemming. Yang ditemukan misalnya di sini kata Keanu gitu ya. Intinya riff dan sebagainya gitu ya. Oke, sampai setelah sungguh ya, sebut dan sebagainya gitu ya. Oke, ya peda S-nya hilang ya ini ya. Kata peda itu banyak cacatnya di sana ya. Oke, karena kata peda juga ada di kata dasar ya, seperti itu. Kadang ini juga ya, susah juga. Oke, itu kurang lebih banyak masih ini ya. Stemming masih agak kurang ya di sana ya. Tapi ini ya, kebetulan apa namanya ini perlu saya sempurnakan lagi ya stemmingnya. Ini masih banyak kekurangan ya. Tapi ini ya, apa namanya kalau untuk apa namanya mencari teks klasifikasi kadang tidak perlu di stemming juga dapat gitu ya. Karena kadang yang dicari kata kunci yang berupa objek gitu misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Dan bisa juga perlu ini ya, setelah di reduce misalnya kita secara manual mengkategorikan kata yang sama gitu dengan berkonsultasi dengan yang di bidang ilmu komunikasi dan sebagainya gitu ya atau sastra gitu ya. Oke, itu. Nah, sampai di sini kan mungkin ini ya apa namanya kayaknya kita nggak usah pakai script gitu, kita bisa lakukan sendiri. Nah, tapi gimana kalau misalnya ini berupa ini ya, yang isinya banyak gitu misalnya ya, misalnya ini. Ya. Kalau ini kalian coba satu-satu kan capek gitu ya. Nah, di sini bisa kita lakukan otomatis ya dengan ini. Ya. Jadi semua di file isinya itu dikasih di sini dan di remove /n ya. /n itu ketika ada spasi, ketika ada new line dia otomatis menyimpan /n. Nah, ini sangat mengganggu ketika kita melakukan pemrosesan ini ya. Oke. Nah, itu
ketika kita print berita, jadinya ini otomatis ini tujuan dari ini adalah semua isi dari file ini jadikan satu variabel, yaitu berita. Kalau kita ini scroll, nah itu banyak banget ya, banyak banget ini sini. Nah, panjang banget. Ini adalah isi dari semua berita ini gitu ya. Itu. Nah, di sini bisa kita hitung ini ya. Hilangi stopwatch-nya dulu, terus kita hitung berapa ini ya kata yang sering muncul. Nah, di sini kita mau urutkan berdasarkan jumlah kemunculan katanya gitu ya. Ini sini bisa kita reverse through dan lambda x1. X1 di sini adalah ini ya. X1 ini oke. Yang bagian ini ya, mana dia? Ini ya. 0 1 gitu ya. Ada 3. Kalau ini kan mungkin 3 paling tinggi, artinya itu ya. Diurutkan besar ke sana. Oke. Ya, saya sebenarnya tadi agak loncat-loncat itu kan sebenarnya ini ya, mau membuat stemming yang tidak mengarah ke ini ya, ke apa namanya, kadang ada kata dasar anu gitu, intinya supaya Keanu tetap Keanu gitu ya maunya. Ya, dan itu kalau Reeves sih aman gitu ya sana. Itu sah juga gitu ya. Oke, itu ini sini kita buang stopwatch-nya, habis itu kita melakukan map reduce atau tokenizing. Setelah itu kita urutkan dan print ya. Oke, ini sini kata ternyata dari rakyat, kata Indonesia yang 52 kali muncul, kata turnamen juga 52 kali, PBSI Persatuan Bulu Tangkis Indonesia 44 kali, kata 2020 42 kali, atlet 37 kali, dan virus. Nah, itu karena ini semua saya kumpulkan bulu tangkis dan ada hubungannya dengan corona ya. Di video sebelumnya saya udah ini corona 34 wajar gitu. Kok di bulu tangkis ada kata coronanya? Karena kemarin saya ngumpulin berita bulu tangkis berdasarkan kata kunci corona Indonesia gitu ya sana. Dan sebagainya ya. Banyak banget gitu kan ya. Bisa Krisya muncul ya. Cek ini gitu. Kayak pemusatan ya dan sebagainya, petikan sebagainya gitu ya sini ya, bisa kita lihat woman ya, Yopi dan sebagainya gitu ya sana, bisa kita dapatkan ya. Jadi bisa kita lihat yang tidak akan muncul di berita umum gitu ya sana ya. Oke, nah sekarang coba kita bandingkan dengan yang sastra stemmingnya aja gitu ya sini ya. Ini lebih sempurna ya. Ya, dasar paragraf ya itu. Oke. Apa yang ini? Lower request. Ya, nggak tahu ya. Saya nggak ada ini, nggak ada apa namanya. Ini mungkin dijalankan di ini ya. Apa namanya? Query list. Ya. Saya ngerti, saya jalan secara biasa ya. Nanti coba dibandingkan barangkali, atau kata paragrafnya hilang ya. Coba ketumpuk di yang lain ya. Coba kita definisikan lagi paragrafnya di sini. Oh dia. Oke, ini ya, coba kita jalanin. String ya, string. Wah, tadi berubah jadi list tadi ya. Oke, list given. Oke. Oh, ternyata itu. Oke, nah ini saya pergi ke pasar sama Anurif. Nah, ini yang saya kurang ininya, gimana cara ngilangin ya itu dan sebagainya ya. Itu yang saya mau hilangin sebenarnya ini. Tapi ya nggak dapat itu ya, nggak dapat kurang lebih ya. Oke, ya. Nah, seperti itu. Intinya ini alternatif ya, skripnya saya bisa digunakan nanti untuk proses itu gitu ya. Tapi secara umum saya tidak melakukan stemming umumnya karena ini ya kadang apa namanya, bukan itu yang kita cari gitu kan. Tapi kalau untuk apa namanya di stemming di Indonesia emang lebih rumit daripada stemming di bahasa Inggris juga gitu ya, perlu kita ini kan. Oke, itu barangkali ya, dengan mungkin video kali ini agak gonjang-ganjing yang mohon dimaklumi ya, non-stop live ya.
tanpa cut-cut ininya ada error juga gitu. Jadi jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di komentar video ini, dan mudah-mudahan ini menginspirasi kalian untuk melakukan TA. Jangan lupa nonton yang video tentang scraping dengan studi kasus di Detik di video sebelumnya. Tonton ini baru nyambung gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan ada video tentang text classification atau text mining ya. Oke, sekian, terima kasih.